Ya, terima kasih, Mas Irawan untuk, waktunya. Selamat malam teman-teman, kakak-kakak, adik-adik. Senang malam ini bisa, punya kesempatan untuk berbagi, untuk sharing. Ini waktunya 10 menit, jadi saya mencoba untuk mengkonsep sebelum akhirnya terlalu panjang. Seperti nanti saya diingatkan kalau misalnya sudah terlewat waktunya. Saya akan sharing sedikit perjalanan saya, bekerja sebagai, pekerja kemanusiaan, bertemu dengan banyak orang dan belajar tentang bagaimana menjadi sahabat bagi semua orang. Saya memulai pekerjaan saya sebagai pekerja kemanusiaan di tahun 2018, untuk pertama kali, bekerja di Lombok waktu itu, dan kemudian di 2019 dideploy ke Sulawesi Tengah dan, bertugas di sana selama 3 tahun dan sekarang, dipindah tugas lagi ke, Lampung, seperti itu. Dan kalau saya melihat, ke belakang, banyak sekali dalam pelayanan-pelayanan saya bertemu dengan banyak sekali orang dengan berbagai macam latar belakang, termasuk juga dengan kepribadian dan juga karakteristik, seperti itu. Dan ternyata setelah saya, mencoba untuk berefleksi, ternyata selama ini saya pelayanan pun di, wilayah-wilayah yang, sebagian besar itu adalah non-Kristiani, seperti itu. Jadi biasanya kalau di lapangan itu sudah kelihatan karena hanya saya yang tidak berjilbab biasanya, seperti itu. Karena rata-rata daerah dampingan saya itu biasanya mereka, dari kecil sebenarnya dari anak-anak perempuan kecil itu biasanya sudah dibiasakan untuk menggunakan jilbab, seperti itu. Dan, bahkan untuk bisa, dekat dengan mereka, saya pernah di Lombok itu menghafal lagu-lagunya Nisa Sabian, yang lagi hits waktu itu untuk bisa mendekati anak-anak yang saya dampingi, seperti itu. Karena yang mereka tahu lagu itu, seperti itu. Jadi, saya pun akhirnya, "Oke, mari kita belajar bersama," dan akhirnya bisa, pendekatan ke mereka, seperti itu. Yang berkesan dari, perjalanan pelayanan saya itu ketika saya, bertugas sebagai psikolog klinis di salah satu puskesmas di Kota Palu di tahun 2021, selama 1 tahun saya mengabdi sebagai psikolog, klinis, bekerja sesuai inline dengan ijazah saya. Banyak pasien waktu itu yang, akhirnya mengakses layanan ini walaupun di Sulawesi Tengah itu, masih sangat karena di Indonesia Timur, tidak seperti di Jawa yang sudah maju, orang masih sangat menstigma bahwa, ya kalau yang gangguan jiwa itu kan ya emang kurang beriman aja gitu, sama kurang bersyukur, sama kurang ibadahnya, seperti itu. Dan, di situ bagaimana saya juga, memberikan, ruang seperti itu, menjadi teman bercerita, dengan berbagai kompleksitas masalah mereka, seperti itu. Dengan macam-macam masalah yang, eee, mereka hadapi, dan kadang juga harus, naik motor pergi ke wilayah-wilayah yang, ya susah dijangkau dengan mobil sebenarnya juga. Dengan skill yang masih di bawah rata-rata, saya rasa itu belum 1 tahun bisa naik motor gitu. Tapi, karena alasan, tugas dan juga mereka tidak bisa mengakses kalau ke puskesmas, karena beberapa pasien memang waktu itu, harus dikurung sama keluarganya, seperti itu. Karena, ya karena stigma sosial, karena tidak mau diketahui tetangganya dan seterusnya, dan mereka tidak bisa dengan bebas pergi ke puskesmas seperti sakit fisik pada umumnya. Di situ saya bersama dengan perawat jiwa saya, perawat jiwa puskesmas itu, sepakat untuk, menolong pasien-pasien yang sudah lama dikurung oleh keluarga untuk bisa mendapatkan layanan, kemudian kadang juga membantu mereka untuk, mengurus BPJS seperti itu, karena, obat jiwa lumayan mahal kalau di Palu, seperti itu. Nah, lewat kerja-kerja kemanusiaan saya seperti itu, saya juga, merefleksikan pelayanan yang penuh kasih untuk semua orang. Saya memang tidak punya kesempatan langsung untuk menceritakan langsung tentang Yesus seperti itu, karena, eee, selain karena kode etik kantor juga seperti itu, paling mereka sering sekali bertanya, "Mbaknya agama apa?" Seperti itu. "Mbak Mengti agama apa?" Atau "Bu Mengti agama apa?" "Oh saya, non-muslim," seperti itu. Apalagi kalau ke anak-anak kan sangat, saya itu kan sensitif, takutnya mereka merasa kalau, pelayanan yang kita berikan itu untuk kristenisasi dan itu sangat sensitif biasanya kalau di wilayah-wilayah, bencana, seperti itu.
Jadi saya hanya mengatakan bahwa ya saya non Kristen. Iya, kenapa kok Mbak Mengti nyuruh kita sholat, kok Mbak Mengtinya nggak sholat gitu? Iya, Mbak Mengtinya nggak sholat karena Mbak Mengtinya non Muslim, seperti itu. Nah, saya juga dari pelayanan-pelayanan itu kemudian saya merasa lewat menjadi tempat untuk bercerita selama 1 tahun seperti itu di puskesmas itu, pasien-pasien yang saya layani itu menemukan tempat untuk menceritakan apa yang tidak bisa mereka menceritakan di luar sana, seperti itu. Bahkan isu-isu seperti HIV/AIDS seperti itu kan dijudge habis-habisan seperti itu, ya kamu berdosa dan lain sebagainya, ya perselingkuhan seperti itu, dan itu lebih banyak kalau di luar lebih banyak diadilinya daripada didengarkan seperti itu. Dan dalam proses-proses itu pasien-pasien kemudian merasa diterima, merasa dipahami, dan juga merasa dikasihi seperti itu. Dan sebenarnya kalau dilihat kembali itu pelayanan saya itu tidak selalu berjalan mulus ya seperti itu. Kadang saya juga ditolak oleh pasien dan keluarganya seperti itu karena yang kami nggak butuh seperti itu. Beberapa kali ya ditolak, ya udah kalau misalnya ditolak ya kita hanya meninggalkan nomor telepon supaya mereka bisa mengakses sewaktu-waktu seperti itu. Karena kondisinya waktu itu di Sulawesi Tengah itu bahkan sebelum bencana itu dia urutan pertama gangguan emosi dan depresi tertinggi di Indonesia. Jadi banyak sekali kasus yang terjadi bahkan sebelum bencana, dan kalau setelah bencana tentu logikanya akan tambah banyak seperti itu untuk pasien-pasiennya seperti itu. Nah, bertemu dengan ragam penyintas dari berbagai latar belakang itu juga mengajarkan saya tentang konsep mengasihi sesama, bukan mengasihi yang sama. Karena mudah bagi kita untuk mengasihi yang sesama Kristen seperti itu. Ketika itu sudah berada, maksudnya sudah bukan yang satu agama dengan kita, kadang sulit seperti itu, apalagi ketika kita mendapatkan penolakan-penolakan seperti itu karena kita adalah orang Kristen. Kemudian mengasihi dan berelasi bersama dengan mereka melalui relasi pertemanan, relasi pekerjaan itu sebenarnya membawa saya juga, walaupun kita berasal dari ya agama apapun itu, kita akhirnya bisa memulai pelayanan secara bersama-sama untuk banyak kepentingan banyak orang seperti itu. Dan yang menarik juga adalah ketika pelayanan itu nggak semua orang yang kita temui itu terusan bisa jadi sahabat. Seperti itu. Nggak semua orang yang kita temui bisa jadi teman baik, seperti itu, bisa jadi sahabat. Kadang kita dihadapkan juga dengan situasi-situasi yang memang ya rekan kerja seperti itu di tempat kerja atau di tempat pelayanan itu yang kalau akhir-akhir ini orang menyebutnya toksik ya, dulu saya menyebutnya orangnya menyebalkan seperti itu. Dan pernah ada di masa-masa ketika saya frustrasi sampai masuk rumah sakit. Saya tahu itu saya bukan sakit karena kelelahan fisik, saya sakit karena kelelahan mental sebenarnya. Karena bertemu dengan orang yang sama setiap hari dan memperdebatkan hal yang sama seperti itu. Dan waktu itu kalau hari-hari ini orang menyebutnya sebagai orang-orang yang toksik ya, seperti itu. Cuman kayaknya kok jahat sekali menyebut toksik. Kalau di Instagram itu banyak seperti itu yang membahas tentang toxic relationship, seperti toxic people. Nah, frustrasinya saya waktu itu karena ya dari kecil sudah diajarkan ya kamu harus mengasihi, kamu harus mengampuni, kamu harus mendoakan gitu. Cuman orang-orang seperti orang-orang beracun ini tuh seperti mengambil banyak sekali energi saya, seperti itu, kayak merebut sukacita saya, merusak relasi-relasi saya, dan dia juga misalnya orang yang bahkan tidak mau berubah gitu. Jadi itu membuat kita yang berhadapan dengan dia itu akhirnya waktu saya lebih banyak untuk seperti memikirkan permasalahan itu daripada memikirkan tujuan pelayanan saya. Seperti itu. Dan ketika saya ke Jogja, jadi liburan ke Jogja itu saya menemukan sebuah buku, ini bukan endorse teman-teman. Jadi saya menemukan sebuah buku yang akhirnya meneguhkan saya bahwa ternyata Yesus juga pernah loh menyingkir dari orang-orang seperti itu di zaman pelayanannya dia, seperti itu. Bahkan Yesus juga tidak menyuruh murid-murid untuk tetap tinggal ketika situasi misalnya memburuk, seperti ketika mereka tidak diterima di satu kota, seperti itu. Tidak meminta mereka untuk ya udah kamu tinggal di situ sampai orangnya berubah, ya enggak gitu loh. Kita perlu juga saya melihat bahwa ada batas-batas
dalam kita berelasi juga. Seperti itu yang saya bilang tadi, bahwa tidak semua orang itu akan jadi sahabat kita. Seperti itu. Tugas kita memang mengasihi, cuman kita perlu menetapkan batasan-batasan yang jelas. Dan bagaimana kemudian kita bisa membedakan relasi yang sehat dan relasi yang beracun, ya. Mengingat juga akhir-akhir ini tuh orang mudah sekali menggunakan istilah kesehatan mental gitu. Iya, kalau dimarah-marah sama ibunya, iya aku berada di lingkungan toxic parents gitu kan. Ya nggak gitu juga konsepnya gitu kan. Oke, aku stres, aku butuh healing gitu. Padahal healing tidak semudah itu, seperti itu. Jadi kita perlu membuka diri sebenarnya untuk bersahabat dengan semua orang, bersahabat dengan siapapun, seperti itu, tanpa memandang latar belakang dia asalnya dari mana. Cuman persahabatan yang sehat kan harusnya bisa menolong kita untuk semakin memahami apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Seperti itu, semakin memahami tujuan hidupnya kita, seperti itu. Tapi kita juga perlu aware gitu dengan kapan waktunya untuk menyingkir atau pergi dari orang-orang yang beracun tadi, seperti itu. Karena diusahakan pun sebenarnya dia pun tidak mau berubah, dan itu menghabiskan banyak sekali energi, dan kadang kita terkecoh dan akhirnya kita kehilangan tujuan kita dalam pelayanan, seperti itu. Dan baik untuk menetapkan batasan-batasan yang sehat juga di dalam kita berelasi dengan semua orang, seperti itu. Itu sharing saya, teman-teman. Semoga masing-masing kita bisa menemukan sahabat, ya, yang bisa saling mendukung untuk kemudian bersama-sama melakukan pelayanan dalam Kristus. Terima kasih, saya kembalikan ke MC.